dan lagi ngomong, Cika ini langsung narik tangan si Jaya dan ngajak lari. Ayo Jaya lari, Jaya lari. Jaya bingung dong. Nah, ini bocah kenapa lari? Terus itu cewek kenapa? Dan tahu dengan kepanikan dari si Cika, Cika ini pasti lagi-lagi ngeliat yang namanya sosok penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain cerita Cika sama Jaya nih. Kalian pasti udah penasaran banget kan sama ceritanya. Kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Jangan lupa ngopi. Ini kursinya kayaknya ke belakangan dah. Bentar cuy, kita pindahin geser sedikit. Set. Nah, begini enak. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu dulu bahwa Gunung Semeru itu udah dibuka, tapi cuma sebatas sampai Danau Ranukumbolo doang. Dan gue udah bilang kan kemarin, kalau Semeru buka gue bakalan OTW, dan insya Allah gue akan secepatnya OTW. Dan buat kalian yang pengen ikut gabung, kalian DM Instagram gue aja lah ya. Nanti kita bisa sharing-sharing gitu kan. Dan gue juga nggak akan bawa open trip. Ya, yang mau ikut sama gue juga, nggak terlalu banyak. Dan gue cuma mau ngasih tahu aja, gunung sekarang udah sampai di -6 di Gunung Gede. Jadi kalian hati-hati karena udah dingin banget. Terakhir gue naik Gunung Gede aja itu dinginnya banget dan sampai es juga. Jadi ya sesafety mungkin lah ketika kalian naik itu, terutama dari sleeping bag sama jaket kalian ya. Dan usahakan bawa kaos kaki yang lumayan cukup banyak, 3 atau 4, sarung tangan juga double juga. Jadi biar kalian gak terlalu kedinginan ketika di gunung. Dan oke, kita bakal cerita si Jaya sama Cika, karena kalian, dan kemarin pun gue sempat vote di Instagram kan, ternyata lumayan cukup banyak pengen ngedengerin cerita Jaya sama Cika. Jadi kita akan ceritain nih keseruan Jaya sama Cika. Sebelumnya tuh kan mereka naik gunung ya, dan ada sebuah kejadian yang dimana sebetulnya mereka ini tanpa disadari, maksudnya kayak iya Jaya juga suka, terus Cika juga suka gitu, tapi belum ada kejelasan dalam artian Jaya juga masih mikirnya tuh, ini cewek beneran gak sih gitu. Memang pada saat setelah dari kejadian tersebut, Cika ini bisa dikatakan lumayan cukup sering main ke rumah Jaya, sedangkan Jaya belum pernah tahu rumahnya Cika ini cuy. Dan respon dari orang tuanya si Jaya udah welcome banget, dan bahkan emaknya itu udah seneng banget gitu kan sama si Cika ini. Karena secara tidak langsung emaknya ini kayak dikasih gamis, dikasih daster, orangnya royal ke orang tuanya Jaya gitu kan, seneng banget dah gitu kan. Tapi orang tuanya juga nggak mau yang punya ekspektasi berlebihan terhadap Cika. Emaknya ini nanya lah ke Jaya, Jay, itu cewek lu dapat dari mana sih? Dan itu kenapa itu orang baik banget, kata emaknya si Jaya ini. Jaya juga cuman bisa garuk-garuk kepala. Gue juga kagak tahu mak, gue juga bingung sama itu cewek kenapa mau sama gue ya. Tapi mak, kalau gue sama dia, lu setuju nggak mak gitu kan? Emaknya sih seneng-seneng baik, udah mak anaknya cantik. Wah pokoknya bahenol banget dah gitu kan kata emaknya. Gue sih seneng-seneng aja. Cuman yang gua takutin lu sakit hati tong. Gua biar kata lu jelek juga, ya gua kan kagak tega kalau lu ngeliat sakit hati atau disakitin sama cewek. Ya gimana sih, namanya juga anak sama emak kan. Iya sih kata Jaya, makanya kata emaknya tuh coba lu pertegas lagi gimana hubungan kalian itu dan maunya di seperti apa kan gitu kan.
Dan emaknya juga ngocehin si Jaya. Tong, makanya lu buruan cari kerjaan yang bener-bener bisa menetap, dan biar supaya lu bisa dapat penghasilan yang tetap. Lu emang mau ngempanin anak orang pakai dedak, pakai beras yang kagak dimasak, kagak pakai lauk gitu kan. Makanya kerja yang bener. Jadi lu biar bisa cepet-cepet nikah. Kalau udah nikah kan emak jadi bisa cepet-cepet nemang cucu. Ya elah mak, lu pikirannya cuca cucu mulu. Tenang aja, apa umur gue masih muda ini, santai aja sih, mau kemana buru-buru. Bukan masalah santai, emak ini udah tua. Lu mau tiba-tiba besok emak meninggal lu belum nikah? Ya elah mak, jangan begitu apa. Gua kan jadi nggak enak juga kalau lu ngomongnya begitu mak. Ya makanya ya udah dah, gini dah, lu perjelas dulu tuh hubungan lu sama si Cika tuh kayak gimana. Dan emaknya tuh kayak negesin lagi, awas lu ya, nih anak orang sampai lu apa-apain, gua tahu banget isi otak lu, kata emaknya tuh. Gua tahu itu depan belakang serba menonjol, kata emaknya. Awas lu punya pikiran mesum, pikiran aneh-aneh sama Cika, atau nih anak orang lu apa-apain, lu tawel sedikit pun urusannya sama gua, buset deh, kata Jaya itu kan. Galak bener. Ya elah mak, lu tahu sendiri Cika kayak gimana. Ya elah, kayak agak pernah muda aja gitu kan. Tipis-tipis mah boleh kali gitu kan. Emaknya kebetulan lu tahu nggak, gayung yang panjang tuh, yang panjang, yang gagangnya panjang, diambil sama mamanya langsung diketokin palanya, beletuk gitu kan. Kenapa? Aduh, apaan sih mak, pala orang main getok-getok aja. Lu cacap cicip tipis-tipis, nggak ada lu tipis lu. Bukan masalah pernah muda atau kagak, lu otak lu gua udah tahu. Mulai dari yang tipis-tipis tiba-tiba entarnya kesono-sononya banyak. Kagak, pokoknya awas aja lu, gua sumpahin. Baru gua sumpahin nih Jaya itu, dikit man dikit, namanya orang gila kan kagak ada yang tahu. Diambil lagi gayung, digetokin lagi kepalanya si Jaya, meletuk lagi gitu kan. Wah, dari situ tuh Jaya udah, wah gua udah nggak bisa ngelawan nih sama emak gitu kan. Di situ pun emaknya tuh bilang, lu sampai macem-macem, sampai Noel nih si Cika, sampai lecet, wah urusannya lu gua coret dari kakak dan gua sumpahin, burung lu kagak bakalan hidup-hidup seumur hidup lu. Ya elah mas, sumpahnya cabut aja pak mas, sumpah kan doa. Pokoknya gua gak mau tahu, lu nggak boleh ngapa-ngapain tuh si Cika, dia bilang gitu kan. Apalagi lu sampai berani macem-macem, wah kagak dah, gua coret lu dari kakak, kata emaknya si Jaya pada saat itu. Ya udah iya mah iya. Ya udah lu ajak jalan-jalan kan, lu ajak ngobrol tuh yang seriusan dikit. Iya ntar kalau bocahnya kesini dan lagi asik ngobrol kayak begitu, tiba-tiba itu bocah nongol gitu aja cuy, atau si Cika ini datang. Assalamualaikum. Nah tuh mak tiba-tiba datang. Calon mantu, kata emaknya Jaya, langsung disambut hangat. Di situ Cika juga kayak bawa makanan kan. Nih bu, makanan buat ibu gitu kan. Jaya mah cuma diem aja. Ya mama udah disogok begini mah ya jelas aja dia anak kesayangan. Lu ngapain sih Cika, main kesini mulu agak bosan apa? Tadi omongin tetangga ya katanya, kata si Jaya itu kan. Ya emang apa, ada malu ini kita nggak berduaan. Lagian gua mau main juga main aja. Kan lu sendiri yang bilang kalau gua main kesini tuh nggak dilarang kan. Iya sih. Jadi di luar yuk ngopi, atau enggak bikin kopi dulu Gi. Jaya tuh kayak udah nggak sungkan, walaupun bisa dikatakan nggak terlalu sering atau nggak terlalu dekat juga. Dan Cika pun ya udah iya gue bikinin kopi di situ pun. Akhirnya Cika ini masuk ke dapur, mak kopi di mana gitu, kayak nanya kan. Jadi mereka ini udah kayak baru kenal tapi udah langsung akrab gitu aja cuy gitu kan. Pasti kalian juga ngerasa seru kan kalau punya pasangan yang kayak gitu tuh, namanya akrab dengan keluarga kalian gitu. Cika ini bikinin kopi, Jaya itu lagi nyembat di depan sambil ngerokok tuh. Nggak lama Cika keluar, nih kopinya, dia bilang gitu kan. Duduk lu sini, dia bilang gitu kan. Iya gue duduk tuh, dia berdua tuh kan duduk. Minggu ini Cika mau kemana? Nggak kemana-mana sih. Kenapa? Camping yuk. Masa camping, naik gunung lagi dong, dia bilang gitu kan. Aduh, tim gue lagi nggak ready nih, jadi kita camping aja deh. Masalahnya kalau naik gunung itu harus ngumpulin anak-anaknya juga agak ribet. Ya paling bisa si Joni lo tau sendiri, beban. Engkus, gue ada satu temen Engkus juga, dia bingung, dia lagi ada kesibukan. Ilham juga lagi ada kesibukan, gue takutnya. Karena gue kalau naik gunung sama mereka yang ngajakin gue, bukan gue yang ngajakin mereka.
Karena kalau misalkan gue yang ngajakin mereka, otomatis gue bakalan paling capek nantinya. Jadi ya udahlah, kita camping-camping aja dulu ya. Ya udah, iya, mau camping di mana? Di mana ya, kata Jaya. Di Curug enak kali ya. Kayaknya gue tahu deh lokasi Curug yang seru, terus Curug yang nggak terlalu rame, airnya juga bening, daerah Bogor, dekat lagi. Ya udah, ayo, kata Cika itu kan. Ya udah, nanti weekend kita berangkat ke sana ya. Ya, pokoknya atur aja. Terus gue persiapin apa? Ya, lu bawa perlengkapan pribadi aja, dia bilang gitu. Terus nanti kita makan apa di Curug? Ya lah, makan apa, beli roti aja sama Indomie. Nggak mau, masa makan Indomie mulu, nanti makin melar gitu kan. Makin melar. Yang melar itu bukan perut lu atau badan lu, noh, yang gede, dia bilang. Ih, apaan sih, di situ langsung digambar Jaya, plak gitu kan. Di situ pun akhirnya mereka bercanda lah, dan di situ pun emaknya Jaya ngedengerin obrolan dari mereka berdua gitu kan. Singkat cerita, mereka ini mulailah di hari ketika mau berangkat ke Curug gitu kan. Nah, berangkatnya ini enggak yang dari rumah Jaya, melainkan Jaya ini nyamper ke kosannya si Cika ini kan, pamitan lah sama emaknya. Jaya ini, mak, gue berangkat dulu ya, mau camping sama si Cika, sekalian ngobrol tuh yang emak minta gitu kan. Iya, hati-hati, jangan macem-macem, ingat lo, dan kemarin juga lo udah ngomong, udah nggak sopan sama gue, dijewer tuh si Jaya tuh. Iya mak, ampun mak, entah ongkos kali mak, kurang nih takut. Nah, lu dasar ya anak, makanya kerja, dia bilang gitu kan. Tapi emaknya sambil ngasih cuy, karena memang ya udahlah demi kesejahteraan anak ya, karena memang ya Jaya ini bukan tipikal orang yang nggak kerja sama sekali ya, tapi lebih tepatnya Jaya setiap punya duit berapapun Jaya itu nggak pernah megang cuy. Jadi misalkan dia ada kerjaan sampingan ke gaji 1-2 juta gitu, langsung kasihin aja semuanya ke emaknya, ntar tinggal Jaya minta ke emaknya gitu cuy kalau Jaya itu. Jadi ya udah dikasih tuh sama mamanya buat bekal, buat jajan nanti sama Cika, biar nggak malu-maluin keluarga dari si Jaya gitu kan. Awas lu malu-maluin lu. Nih, pertama kalinya gua ngasih duit gede ke lu selain beli rokok, nih gua kasih. Tak, dia bilang. Wah mas, sering-sering aja kayak begini mak, gua dikasih begini mas, sejahtera banget hidup gua. Makanya lu kerja yang benar, kata emaknya tuh. Dan singkat ceritanya Jaya ini pergi nyamper ke kosannya Cika. Dan di situ pun akhirnya mereka pergi kan ke Bogor, dan kondisi pada saat itu masih ya sekitaran jam 10 atau jam 11 siang mereka pergi. Dan di pertengahan jalan tiba-tiba hujan. Otomatis mereka itu neduh kan, karena hujan itu lumayan cukup deras. Jadi mereka neduh dulu. Kirain ketika mereka neduh di salah satu tempat itu bakalan ya mungkin sejam lah paling lama gitu kan, bakalan reda. Ternyata makin kesini hujannya makin deras. Jaya tuh udah bete banget kan. Ya Cik, baru juga jalan tiba-tiba udah kena hujan. Ya udah sih nggak apa-apa, nikmatin, lagian kan Curug, kita nggak perlu trekking juga. Ya udah santai-santai aja, kita bakal tungguin nih, atau kita bakal skip dulu. Ternyata cuy, ketika mereka pergi berdua, Engkus ini main ke rumah si Jaya, termasuk ada si Joni juga. Nanya si Jaya kemana, dikasih tahu lah lokasi dari mereka itu perginya kemana. Karena Jaya ini selalu laporan, mak gue mau pergi ke A, gue mau pergi ke daerah ini. Jaya itu selalu ngasih detail lengkap gitu, karena takutnya terjadi apa-apa gitu kan. Ya kalau ada berita apapun ya amit-amit kalau misalkan kenapa-napa, jadi orang tua tuh tahu harus nyari kemana gitu kan. Udah dikasih tahu, oh pergi sama siapa pak gitu kan, sama Cika. Joni itu langsung geleng-geleng luar biasa. Gus, gimana kalau kita panggil Ilham, kita samperin, tapi kita jalan santai aja, kita nyampe malam kek, terus kita tarik mereka mereka berdua buat naik gunung. Boleh itu, emang tujuan kita kan mau naik gunung nyamper dia kan. Ya udah, kita kabarin Ilham lah. Mereka tuh kabarin Ilham, dan kita akan balik lagi ke si Jaya sama si Cika. Jaya sama Cika ini masih neduh cuy, dan makin lama ternyata di situ tuh sekitaran jam 3 atau jam 4-an mereka masih neduh, dan udah mulai gerimis kecil-kecil. Akhirnya kayak, udah yuk paksain yuk pakai jas hujan. Dipaksain lah mereka kan berangkat. Dan lagi-lagi mereka itu kejebak yang namanya macet. Kalian udah tahu lah ya Bogor itu seperti apa kalau macet. Bukan cuma Jakarta, Jabodetabek itu yang namanya macet sudah tidak bisa yang namanya terhindari lagi. Ketika lagi macet-macetan, gabut juga, sampai akhirnya mereka itu sampai di parkiran Curug tersebut itu kurang lebih
hampir mau memasuki maghrib, ya sekitar jam 5 lewat, hampir mau setengah 6 lah gitu kan. Dan disitu pun lumayan, ya namanya bekas hujan kan becek kan. Dan Jaya pun atau trekking dari curug tersebut itu kurang lebih memakan waktu sejam lah, nggak terlalu lama sih, tapi ya kurang lebihnya sekitaran 1 jam gitu kan. Dan ketika mau trekking itu mereka tuh kayak nyantai-nyantai dulu di warungannya. Bu, ada yang camping gak ya di curug? Nggak ada sih, semuanya rata-rata pada TikTok. Kebetulan kayaknya curug ini lagi sepi deh gitu kan, apalagi habis hujan gini. Pasti mereka rata-rata beloknya ke bukitan atau area capture gitu kan. Jarang ada yang ke curug karena takut resikonya dari si sungayannya ini meluap gitu kan. Oh gitu ya. Tapi disaranin juga tuh sama ibu-ibu warung, tapi kalau misalkan kalian mau camping, kalau bisa agak atasan sedikit ya, takutnya airnya meluap. Dan disitu pun kalian pasti tahu lah nanti ada batasannya. Oh iya, siap-siap Bu. Ya itu ngopi dulu ya Cik. Ya udah, kita santai-santai, lagian deket ini kan bawa headlamp kan, bawa sih, dan lainnya bawa, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh nyantai-nyantai ngopi dan selesai. Dan mereka tuh mulai trekking itu setelah selesai maghrib. Akhirnya setelah selesai maghrib, Bu, kita pamitan dulu ya, mau jalan dulu. Jalan tuh, jalan ngelewatin warung, mau menuju ke curugnya. Dan baru awal-awal trekking, Cika ini udah disambut sama sosok Wewe Gombel. Kalian udah tahu lah ya, Wewe Gombel itu perwujudannya kayak apa. Tapi yang lihat itu cuman si Cika doang. Cika ini langsung nunduk. Jaya udah tahu gelagat dari Cika bahwa Cika ini ngelihat sesuatu makhluk. Jaya langsung celangak-celinguk, tapi nggak ada yang dilihat sama si Jaya ini kan. Ya udahlah, terusin lagi. Dan Jaya pun nggak nanya ke Cika tentang sosok apa yang sudah dilihat sama si Cika ini kan. Jadi mereka jalan lah. Ya udah sih, Jaya tuh cuma bilang nggak usah terlalu celangak-celinguk, makanya kita fokus jalan aja. Udah sini kamu pegangan, dia bilang gitu kan. Pegangan lah, mereka berdua jalan terus. Pas lagi jalan, tiba-tiba ketemu atau ada yang teriak, "Kak, tunggu Kak, Kak, tunggu Kak." Lebih tepatnya suara itu suara perempuan. Pas ditengok sama Jaya, lah ada cewek satu, siapa gitu kan. Tapi beda halnya dengan Cika justru nunduk. Ada apa kira-kira cuy? Cika ini nunduk, nggak berani natap ke si cewek tersebut. Si cewek itu lambat laun ngedeketin, "Kak, kakak mau camping di dekat curug ya?" Ya itu, "Iya." Kakak mau kemana?" "Sama Kak, aku juga mau camping di sana, boleh barengan nggak? Kebetulan aku sendirian nih." "Oh ya udah, nggak apa-apa, dibarengin aja yuk." Bareng tuh kan. Tapi kondisi Cika ini nunduk, sedangkan Jaya taunya, oh mungkin dia gara-gara ngeliat satu penampakan, bukan karena takut gara-gara si cewek ini. Jadi mereka tuh terus jalan, sedangkan Cika pegangan tangan si Jaya itu bener-bener makin erat. Jalan terus. Sesekali Jaya ini memang selalu nyium aroma-aroma bau busuk, kadang melati, kadang bau kemenyan. Jadi baunya tuh nggak yang lama banget, enggak, tapi kayak ya selewat-selewat, udah hilang lagi kayak gitu doang cuy. Pertengahan perjalanan menuju curug, si cewek tersebut, kita sebut aja namanya Rina. Rina ini minta untuk berhenti dulu karena Rina ini kebelet pipis. "Kak, aku mau pipis dulu, berhenti dulu boleh nggak?" "Oh iya boleh. Berhenti dulu." Cika, berhenti dulu bentar ya." Tapi Cika ini cuma megangan tangan si Jaya doang. Yang bocah kenapa ya dalam hati si Jaya? Ya udahlah, bodo amat gitu kan. Ya udah, si cewek ini nih, si Rina ini, dia tuh kayak minta, "Kak, boleh anterin nggak?" Gimana ya? Aduh, perang dunia ketiga nih urusannya. Gue niat mau pengen ngobrol sama nih bocah, tiba-tiba ada gangguan. Lagi nih cewek siapa sih? Tapi dipikir-pikir, cakep juga sih. Cuman tetap cakepan Cika, tapi cakep. Udah, gue jadi malah mikirin tuh cewek juga. "Cika, boleh tolong lepasin nggak?" Tapi Cika ini nggak mau ngelepasin, bener-bener nggak mau ngelepasin tangan dari si Jaya ini. Pokoknya bener-bener dicengkram sekeras-kerasnya. "Jangan tinggalin gua, jangan tinggalin gua." Jaya kan kayak bingung ya, siapa yang mau ninggalin lu sih? Orang gua mau nganterin dia pipis doang. Pokoknya jangan tinggalin gua. Di situ pun pas lagi mereka debat atau kayak Cika ini minta untuk nggak ditinggalin,
Si Rina ini tiba-tiba langsung melipir sendiri cuy ke arah semak-semak. Ya elah, lu kenapa sih Cik? Gue jadi ngerasa gak enak kan. Lu tenang aja, apa gue gak akan macem-macem. Dan lagi ngomong, Cika ini langsung narik tangan si Jaya dan ngajak lari. Ayo Jaya lari, Jaya lari. Jaya bingung dong. Nah ini bocah kenapa lari? Terus itu cewek kenapa? Dan tahu dengan kepanikan dari si Cika ini pasti lagi-lagi ngelihat yang namanya sosok penampakan. Nah pas lagi ngeliat sosok penampakan ini, jadi kayak Jaya itu ya udahlah bodo amat terus lari sampai akhirnya mereka sampai di area camp. Jaya ini sempat kepikiran sama yang namanya si Rina ini, aduh gimana ya? Dan di situ ya udahlah bodo amat, yang penting semoga dia nggak kenapa-napa gitu kan. Di situ tuh Jaya tuh langsung buru-buru ngedirin tenda, tak selesai nih ngedirin tenda. Di situ pun disuruh masuk lah, Cika ini suruh masuk dan Jaya ini kayak, Cika aku mau ngambil air dulu ya sekalian nyuci beras dan sebagainya gitu. Ya udah jangan lama-lama ya. Iya. Jaya ini langsung lah ngambil air. Sebenarnya jarak dari tenda ke ngambil air ini nggak terlalu jauh cuy, benar-benar lumayan dikit, dekat lah, paling jalan sekitaran 1-2 menitan jalan. Dan ketika lagi ngisi air, dia tuh ngedengar suara teriakan minta tolong. Yang nggak lain, suara teriakan minta tolong itu sama banget dengan suaranya si Rina ini. Tolong gitu kan. Ya itu langsung, wah itu kayaknya gua tahu nih suara siapa. Nah coba gua deketin. Dan Jaya itu langsung naruh botol aquanya atau wadah aquanya itu ditaruh dan nyari ke sumber suara tersebut dan dideketin. Ternyata memang benar itu adalah Rina dengan kondisi kaki yang kayak kepincang-pincang gitu cuy, kayak abis cedera. Di situ pun, lu kenapa Rina? Lu kenapa sakit kayak lu sakit gitu kan? Oh yaudah yuk sana yuk. Tapi Rina ini nunjuk ke satu titik di mana dia tuh minta diantar untuk ke sana. Sedangkan Jaya pada saat itu dia nggak punya pikiran apapun sama si Rina. Oh ya udah deh, lu mau ke sana ya ayo gua anterin gitu. Pada saat itu dianterin di bopong tuh kan. Dan kondisinya Cika ini kan ngerasa khawatir loh. Kok Jaya belum balik-balik? Dia cobalah keluar dan ketika ngecek kiri kanan ternyata ngeliat yang dilihat sama Cika, Jaya ini sedang gandengan sama sosok wewe gombel. Dan kalian harus tahu bahwa ketika di awal apa yang dilihat sama Jaya itu adalah sosok perempuan. Ternyata yang dilihat sama Cika itu bukan perempuan asli atau bukan manusia, melainkan sosok wewe gombel dengan paras yang benar-benar nyeremin. Dan kalian tau lah wewe gombel ini ya kan gede nih cuy, saingan sama si Cika. Tapi bedanya gedenya tuh kayak ke bawah sampai bawah, dan itu pun dengan iya ada belatung dan sebagainya, nanahan dan sebagainya. Itu yang bikin Cika itu selalu nunduk dalam perjalanan. Cika ini langsung teriak, Jaya pergi, Jaya jangan ke sana. Pokoknya Cika itu teriak, sedangkan Jaya ngedengar suara si Cika teriak-teriak gitu kan, kayak nengok doang. Apaan sih? Ah nggak jelas banget dah. Udah bentar gue nolongin nih orang dulu. Terus dibopong dan sampailah di salah satu tempat. Jadi itu tuh bener-bener di pinggiran sungai, ada batu dan didudukin lah si cewek tersebut. Sedangkan Jaya kalau punya logika ya ngapain harus diantarin ke situ, kalau mau ya ke tenda atau kemana kek, jangan dekat yang sungai, didudukin. Jaya ini kayak ngurutin terus dari si kakinya si Rina ini. Dan lagi-lagi Cika itu bener-bener teriak sekenceng-kencengnya, Jaya istighfar, lu lihat apa itu di depan lu gitu kan. Dan awalnya nggak berbau, nggak ada yang aneh dari sosok Rina. Ketika Jaya kok pegangan dari mijitin kakinya si Rina ini ada yang aneh. Awalnya kulitnya mulus udah kayak prosotan gitu kan, tiba-tiba kok kasar. Pas dilihat kakinya hitam tapi ada yang ngegantung. Mana nih? Dan pas Jaya nengok ke mukanya atau narik ke atas, tiba-tiba cuy. Dan akan gue lanjut di part keduanya.
kalian pasti bakalan penasaran banget kan, karena emang gua nggak tahu ya ini udah ada setengah jam atau belum, tapi emang sengaja gue jeda di part ini karena nanti part 2 nya itu akan lumayan cukup panjang juga. Dan sampai ketemu di part 2 nya, gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.